Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur terutama atas nikmat dari Allah ketika kita masih diberikan semangat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya masjid ini, dan masih diberi semangat untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Hakikatnya kita berkumpul di sini, baik saya maupun Bapak Ibu jamaah sekalian, saling membutuhkan. Khususnya saling membutuhkan dalam saling mengingatkan, karena peringatan bagi orang-orang mukmin sangat bermanfaat. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu sangat berguna dan sangat penting bagi orang-orang beriman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu di sini saling mengingatkan agar kita tetap teguh di atas hidayah Allah, saling mengingatkan akan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga saling mengingatkan yaitu ketika kita lupa sejarah para pendahulu kita, terutama dari kalangan salafus salih, yaitu generasi terbaik umat Islam ini. Maka selain kita mengkaji mungkin bab-bab tentang tauhid, mengkaji bab-bab tentang fikih, mengkaji tentang tafsir, tentang hadis, juga yang tidak boleh kita lewatkan adalah mengkaji tentang sirah. Baik itu kisah para nabi dan rasul, termasuk sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk sirah orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari perjalanan hidup dan kisah-kisah para pendahulu kita yang saleh memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah agar kita bisa mengambil ibrah, yaitu pelajaran. Di dalam surat 12, surat Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dan sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ada ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil, dan Allah memanggil, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Bila kita memiliki akal yang baik, yang sehat, kita akan bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Kemudian juga yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian,
Kisah-kisah orang-orang terdahulu yang solih, terutama para nabi dan rasul, menjadi sebab diteguhkannya kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam surat Hud surat 11, yaitu di ayat yang ke-120, Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan setiap kami kisahkan kepadamu dari kisah-kisah para nabi, maka dengan kisah tersebut kami teguhkan hatimu. Allah menyatakan, kalau kita sering membaca atau mendengar kisah-kisah orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi dan rasul ataupun orang selain nabi dan rasul dari kalangan orang-orang soleh, maka dengan sebab kisah tersebut Allah nyatakan, kami akan jadikan kalian istiqomah di jalanku, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan teguhkan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan lewatkan kita selingi kajian-kajian kita dengan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, baik dari kalangan nabi dan rasul, termasuk dari generasi terbaik umat ini, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita untuk selalu mengupgrade ilmu kita terkait tentang sejarah. Baik sejarah yang belum kita ilmui, belum kita ketahui, atau sejarah yang sudah kita ketahui tapi masih memiliki kesalahan. Jadi bukan jaminan kalau saya tahu kisahnya sahabat Nabi, belum jaminan itu kisah yang benar. Ini harus terus kita upgrade, kita belajar bersama. Kita cari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika seseorang itu membaca, mendengar kisah dan terjadi distorsi atau mungkin terjadi penyisipan, pengurangan, penambahan atau bahkan pemutarbalikan fakta, maka itu akan berpengaruh kepada sikap kita, termasuk berpengaruh kepada akidah kita bahkan. Jadi jangan dianggap remeh Bapak Ibu jamaah sekalian. Kesalahan dalam membaca dan mendengar sejarah ketika diputarbalikan itu akan berpengaruh kepada keyakinan dan termasuk sikap kita kepada tokoh sejarah tersebut. Salah satunya Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu kisah para sahabat Nabi SAW. Berapa banyak kisah-kisah para sahabat yang diputarbalikan faktanya, terutama oleh orang-orang Syiah yang memang membenci bahkan mengkafirkan para sahabat. Nah, ini kalau kita tidak memiliki referensi yang lain, hanya satu referensi atau dua referensi, tapi yang kita jadikan referensi atau rujukan itu ternyata ditulis oleh orang-orang dan tokoh-tokoh Syiah, kita akan termakan oleh propaganda sehingga minimal kita jadi memandang rendah para sahabat Nabi SAW. Sebagai contoh Bapak Ibu jamaah sekalian, dulu saya pernah waktu SMP, karena memang suka membaca waktu itu. Kalau sekarang sudah tua, bacanya tambah sedikit gitu ya. Lebih banyak membaca situasi dan kondisi gitu. Dan juga membaca dan menganalisa. Kalau dulu lebih banyak kepada buku-buku. Dan ternyata tidak semua buku itu bisa dipertanggungjawabkan isinya. Saya sudah lupa nama penulis dan juga termasuk judulnya, tapi itu sudah lama. Dan itu menjadi satu keyakinan, kalau boleh saya bilang satu keyakinan yang juga akhirnya mempengaruhi sikap saya kepada para sahabat. Mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pernah mendengar kisah persengketaan, perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lainnya, bahkan termasuk dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sahabat Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah,
sehingga terjadi perang saudara yang kita kenal dengan nama Waqi'atul Jamal, yaitu perang unta. Kubu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang resmi, Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin yang nomor 4. Pernah terjadi perang saudara dengan sahabat yang dipimpin oleh sahabat lain, yaitu Tolha dan Zubair, dan juga di sana ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu saya baca karena memang penulis mengarahkan bahwa betapa buruknya Tolhah bin Ubaidillah, betapa buruknya Zubair bin Awam, padahal dua sahabat ini sudah termasuk dari antara sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat. Bahkan mendiskreditkan, merendahkan Ummul Mukminin. Bayangan kita kalau kita tidak mengoreksi sejarah ini secara benar, membayangkan Ummul Mukminin Aisyah wanita ikut perang melawan pemerintah yang sah, Ali bin Abi Thalib. Ini merupakan senjata ampuh bagi orang-orang Syiah untuk semakin menjelekkan para sahabat Nabi, termasuk juga istri-istri Rasulullah, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian setelah itu perang yang lebih besar, yaitu perang Siffin antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, gubernur Syam. Sehingga pada kisah tersebut 70.000 sahabat dan sebagian tabi'in gugur dalam perang tersebut. Bukan jumlah yang sedikit, Pak. Sehingga ada image ya yang digiring oleh para penulis yang tidak bertanggung jawab ini, mengesankan bahwa betapa buruknya para sahabat sampai saling membunuh di antara mereka. Memperebutkan apa sebenarnya mereka, seolah-olah begitu. Sampai puluhan ribu meninggal. Ya. Dan terutama menjelek-jelekan karena orang Syiah menjelek-jelekan Muawiyah. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan ini salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW, sahabat pilihan. Dijelekkan, dirusak namanya. Dikatakan para sahabat itu orang-orang yang haus kekuasaan, suka menumpahkan darah dan lain-lainnya. Ini contoh bahwa ketika salah dalam membaca sejarah dan kita digiring oleh para penulis untuk mengarah kepada satu pemahaman atau satu sikap, maka ini sangat berbahaya. Akhirnya di kemudian hari, alhamdulillah saya menemukan sebuah kitab, dan ini kitab yang meluruskan sejarah para sahabat, khususnya persengketaan Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lainnya. Barulah terbuka ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan dahulu. Perang yang terjadi di antara mereka adalah perang karena kesalahpahaman, perang karena masing-masing punya ijtihad, dan perang yang memang disulut oleh oknum-oknum yang memang menginginkan pertumpahan darah. Bukan karena kubu Ali ataupun lawannya, tapi ada penyusup ke dalamnya, baik perang Jamal maupun perang Siffin, dua-duanya karena adanya provokasi yang sangat luar biasa. Nah, maka ini gambaran global. Bila ingin detailnya bisa kita buka kembali lembaran sejarah para sahabat Nabi. Oleh karena itu kita penting sekali mengupgrade ilmu kita berkaitan dengan sirah nabawi, sirah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka banyak referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa membuka kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Kita bisa buka kitab Siyar A'lami Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Di rumah saya dapat hadiah kitab tersebut, belum sempat baca, baru sebagian kecil karena ada 15 jilid. Ya, Siyar A'lami Nubala. Cukup tebal ya, seperti Quran gitu, ada 15 jilid. Siyar jamak dari sirah. Artinya siyar berarti sirah. A'lam nubala, nubala artinya orang-orang mulia. Sirah orang-orang mulia yang ada di dunia ini, kurang lebih begitu. Maka di sana terdapat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh lainnya. Nah, maka ini di antara sebagian kecil dari kitab-kitab para ulama yang membahas tentang sirah orang-orang soleh terdahulu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, pada malam hari ini yang akan kita
mungkin lebih tepatnya kutip ya, karena bila dijelaskan secara detail pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita akan mengangkat yaitu sirah dari manusia-manusia pilihan dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila pertemuan yang dulu bulan lalu kita sudah membahas tentang konglomerat di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang dari kalangan sahabat yang memiliki harta yang berlimpah dan mereka adalah para mujahid di jalan Allah yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengenal nomor satu konglomerat yang ada di sekeliling Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, yang saat meninggalnya beliau meninggalkan harta ya, ini belum termasuk semasa hidup beliau yang beliau infakkan, belum termasuk, hanya peninggalannya saja hampir mendekati angka 7 triliun ya Pak. Itu bukan angka yang kecil ya, 6, sekian ya, dulu sudah kita bahas pada bulan lalu ya. Ini peninggalan ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan total dari semua harta yang beliau dapatkan atau amanah dari Allah yang beliau pegang selama hidupnya, karena kontribusi beliau kepada kaum muslimin sangat besar sekali dan itu belum terhitung. Bagaimana hartanya Zubair bin Awam ya, yang mendekati angka 3, sekian triliun dan seterusnya di bawahnya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Utsman bin Affan dan lain-lainnya. Ini sudah kita bahas. Maka pada edisi kali ini kita akan mengangkat sosok-sosok pribadi-pribadi sahabat Nabi SAW yang saya sebut atau saya tulis di tema kali ini, yaitu para pendekar di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum membahasnya, saya mengutip tulisan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Furusiyah. Mungkin Bang Hendra ini sudah khatam barangkali Bang ya, kitab Furusiyah, karena pemanah ya, dan juga teman-teman. Karena ini salah satu kitab yang jadi referensi rujukan teman-teman panahan ya. Kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah, yaitu olahraga ketangkasan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya mengutip di bab terakhir, beliau membagi manusia, terutama para lelaki, membagi manusia ke dalam 3 kategori. Yang pertama beliau mengatakan ar-rijal atau ar-rajul. Yang pertama ar-rajul, yang kedua nisfur rajul, yang ketiga la syai'un. Yang pertama ar-rajul, yaitu lelaki sejati. Kata beliau, lelaki sejati adalah lelaki yang memiliki 2 hal. Yang pertama kecerdasan, yang kedua keberanian. Punya kecerdasan dan punya keberanian. Ini adalah lelaki yang sempurna. Yang kedua nisfur rajul, separuh laki-laki. Bukan berarti separuhnya wanita ya. Separuh laki-laki kata beliau yang memiliki salah satunya. Ada yang cerdas tapi tidak punya nyali, ciut nyalinya, kecil nyalinya. Ada juga punya keberanian, nyalinya besar tapi tidak cerdas. Nah yang ketiga la syai', nggak ada apa-apanya. Ya wis gak cerdas, pengecut lagi. Silakan menilai dirinya masing-masing. Kita ini termasuk yang nomor berapa? Ar-rajul, nisfur rajul atau la syai'? Kalau kita punya kecerdasan, punya keberanian, maka termasuk ar-rajul. Kalau punya cerdas saja tidak berani, nisfur rajul, atau berani saja tidak cerdas. Apalagi ya sudah tidak cerdas, nggak punya nyali lagi, maka
la syai', nggak punya apa-apa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi-pribadi lelaki-lelaki yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang cerdas dan mereka adalah para pemberani. Ya. Sehingga kalau saya angkat nama-nama mereka sangat banyak, maka yang akan kita bahas adalah para sahabat Nabi yang selain memiliki keberanian tentunya dan kecerdasan, juga memiliki pengaruh besar dalam peradaban Islam. Ya. Ada tokoh-tokoh sahabat yang luar biasa kehebatan tempurnya, keberaniannya, kekokohannya. Tapi mungkin tidak sampai dalam taraf ya level yang membawa pengaruh besar dalam sejarah Islam. Ya. Ini sangat banyak sekali jumlahnya. Maka yang kita akan angkat adalah sahabat-sahabat Nabi yang selain cerdas dan berani juga memiliki pengaruh besar dalam peradaban Islam, dalam sejarah Islam. Mereka adalah para panglima-panglima Islam, bahkan para penakluk-penakluk yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan juga sebagiannya di zaman Khulafaur Rasyidin dan juga di zamannya para khalifah-khalifah Islam lainnya. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu poin lagi yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengajari kita bahwa dalam berjuang ini kita tidak bisa single fighter. Kita tidak bisa sendirian. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat menjadi figur contoh yang Allah suguhkan, Allah hadirkan untuk kita. Sebenarnya kalau Allah berkehendak, Allah Maha Berkuasa, cukup mengutus Rasulullah SAW sendirian, pasti menang. Ya, bagi Allah hal mudah. Ya. Hanya Rasulullah sendirian, Allah berikan kemampuan, Allah berikan pertolongan, bisa. Tapi ternyata Allah memberikan ilmu, ajaran kepada kita bahwa dalam berjuang itu butuh teman, butuh tim. Adanya teamwork di sana. Adanya para sahabat Nabi SAW yang mendampingi, menemani Rasulullah SAW. Ini contoh bagi kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sekarang berjuang sendirian, maka kemampuan kita terbatas. Apa yang kita ketahui, walaupun kita cerdas, terbatas. Beda dengan banyak orang yang masing-masing punya andil, punya kontribusi, punya kelebihan, punya potensi, lalu digabungkan. Kemudian ada seseorang yang bisa merakit semua itu menjadi sebuah satu kesatuan. Masya Allah, luar biasa. Akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka kita biasakan berkumpul dengan saudara-saudara kita. Kita bertukar pikiran, kita gabungkan ide-ide kita dengan teman-teman kita, dan kita berjuang bersama, bahu-membahu, saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengokohkan. Itulah contoh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin pada pertemuan ini cukup satu figur dulu ya. Nanti kita akan gali lagi referensi-referensi yang lain. Pada kali ini satu figur sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kaitkan dengan judulnya, para pendekar di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dalam gambaran bapak-bapak, yang pertama, yang paling besar pengaruhnya dan kehebatannya dalam masalah urusan bertempur, kira-kira siapa Pak? Ada gambaran tidak Pak dalam pikiran? Dikira-kira aja tidak apa-apa, salah juga tidak masalah ya, karena setiap orang punya persepsi dan itu tidak disalahkan. Figur yang memiliki kecerdasan, keberanian dan punya pengaruh dalam peradaban Islam. Kira-kira siapa Pak? Siapa? Khalid bin Walid, tepat sekali. Khalid bin Walid. Ya. Mengapa diangkat oleh para ulama, para penulis tentang sejarah yang berkaitan dengan heroisme itu Khalid bin Walid. Ya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat kisah Khalid bin Walid secara global, karena ada tambahan-tambahan, yaitu beberapa kasus
yang terjadi dalam kehidupan Khalid, dan juga nanti saya coba mencari referensi terkait beberapa kata-kata mutiara atau mungkin semacam statement Khalid bin Walid yang sangat berharga dan bernilai bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Khalid bin Walid, ya, saya masih ingat nama sosok dari bapak beliau, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah adalah tokoh Quraisy yang pernah dimintai tolong oleh orang-orang Mekah untuk melobi Rasulullah SAW karena beliau seorang yang kaya raya dan punya kemampuan sebagai negosiator, yaitu Walid bin Al-Mughirah, ya, dari Bani Makhzum, ya, sehingga Khalid bin Walid itu kunyahnya Abu Sulaiman Khalid bin Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi, ya, dari Bani Makhzum. Walid bin Mughirah ini selain seorang pujangga, seorang orator ulung, kemudian juga seorang ahli negosiator, ya, dan seorang yang kaya raya. Pernah diminta oleh kaumnya untuk bertemu Rasulullah dan berdebat dengan Rasulullah SAW. Nah, ini ayahnya Khalid, yaitu Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kemudian dari sisi ibu, Khalid bin Walid, ibunya adalah Lubabah binti Al-Harith, bintu Al-Harith. Al-Harith ini punya putri selain Lubabah, yaitu Maimunah yang jadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Khalid punya adik dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih ada hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran dari sisi nasab beliau. Dan sebagaimana kita ketahui, pada saat itu bangsa Arab termasuk di Mekah maupun sekitarnya, karena bersuku-suku, berkabilah-kabilah, dan sering terjadi perang antar satu suku dengan suku yang lainnya, maka satu suku itu akan merasa bangga jika punya tokoh yang ahli tempur. Semakin dia ahli di bidang pertempuran, baik itu kemampuan teknis dalam menggunakan senjata, kendaraan tempur, maupun secara strategi, siapa yang mumpuni maka akan sangat bernilai pada saat itu. Bahkan saking bangsa Arab waktu itu, ya, banyaknya peperangan antar suku sehingga mereka sangat membutuhkan kaum laki-laki, dan wanita dianggap tidak dibutuhkan sampai bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ketika di antara mereka mendengar berita bahwa istrinya melahirkan bayi perempuan, maka mereka merasa malu. Kenapa hal ini bisa muncul? Karena mereka menginginkan punya anak laki-laki yang jadi prajurit, yang jadi panglima, dan itu membanggakan dirinya dan kaumnya. Sehingga pada saat itu wanita sangat direndahkan di masa jahiliyah. Kalau kita mengenal lebih jauh bagaimana masa kecilnya Khalid bin Walid, maka Walid bin Al-Mughirah ini seorang yang kaya raya, berpengaruh. Ketika anak laki-lakinya Khalid itu dalam usia yang masih kecil, maka sudah disetting dari kecil gimana caranya supaya Khalid ini ahli dalam pertempuran, mahir dalam menggunakan semua senjata, baik pedang, tombak, panah, ahli dalam berkuda dan kendaraan tempur lainnya. Termasuk juga diajari strategi-strategi perang. Dan Allah memberi karunia kepada Khalid adalah seorang yang sangat cerdas. Sehingga lengkap sudah, ahli tempur, ahli strategi, orang tuanya kaya raya. Sehingga dengan kekayaannya itu orang tuanya memang menyeting Khalid ini supaya kelak di kemudian hari jadi seorang pemimpin, jadi panglima perang. Karena itu akan membanggakan orang tuanya. Maka sejarah mencatat, selama beliau bertempur dan sebeliau menjadi panglima, baik sebelum keislaman maupun setelah keislaman beliau, tidak pernah dikalahkan. Baik secara pribadinya maupun pasukan yang beliau pimpin, tidak pernah mengalami kekalahan. Sebagai contoh Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu peristiwa perang Uhud,
Maka pemimpin tertinggi pasukan Quraisy adalah Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan membagi pasukan menjadi dua sayap, sayap kanan dan kiri. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, maka saat terjadi perang Uhud, yaitu dekat di Gunung Uhud, di sesi pertama kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan sebab 50 pemanah berada di Bukit Romat. Disetting oleh Rasulullah dari 700 personil, yang 50 berada di atas Bukit Romat, yang 650 langsung berhadapan dengan musuh, face to face begitu. Maka saat terjadinya perang di sesi awal, Khalid dan pasukannya tidak ikut terlibat. Ya, beliau menahan sayap kanan untuk meneliti, memperhatikan dulu bagaimana jalannya pertempuran yang terjadi pada saat itu. Ini salah satu kecerdikan Khalid bin Walid. Maka banyak di antara mereka yang terbunuh, terutama dengan lontaran anak panah, yang konon kabarnya jarak jangkauannya waktu itu sekitaran, kata para ulama ahli panahan ini, sekitar antara 150-an meter dari Bukit Romat menuju musuh. Itu jarak yang lumayan menengah mungkin ya Bang Hendra ya, segitu. Kalau zaman saya dulu panahannya 20 meter, Bang Hendra sudah 170-an mungkin ya. Itu jaraknya segitu. Masya Allah, para sahabat yang 50 orang ini benar-benar ahli ya. Ketika mereka taat komando dan ketika mereka mau bersinergi ya, mau bekerja dalam tim dengan baik, ketika Rasulullah merintahkan kalian jangan turun dari bukit ini apapun yang terjadi, apakah kami dibantai atau kami menang, pokoknya jangan turun. Maka Khalid bin Walid di awal perang dengan pasukan beliau tidak langsung terlibat dalam pertempuran. Beliau hanya memandang, mengawasi dari kejauhan. Beliau sangat jeli, oh ternyata kunci kemenangan pasukan Islam pada saat itu adalah adanya para pemanah yang ada di atas bukit. Itu salah satu kuncinya. Maka beliau mencari momen yang tepat bagaimana caranya melumpuhkan pasukan pemanah yang ada di atas. Qadarullah, setelah sesi pertama musuh melarikan diri, terkocar-kacir, lalu para sahabat memunguti ghanimah. Dalam bayangan para sahabat sudah menang dan perang sudah selesai karena musuh lari. Lalu para pemanah yang berjumlah 50 orang, mereka qadarullah yang ada satu kesalahan, yaitu tidak taat komando, turun ikut memunguti ghanimah ya, yaitu sekitar 40 orang, hanya tersisa 10 orang. Maka disinilah kesempatan Khalid bin Walid untuk melipir. Jadi tidak langsung menyerang dari depan, tapi lewat belakang, muteri bukit, lalu membantai habis pasukan pemanah yang ada di atas, lalu menyerang kaum muslimin dari belakang. Sehingga gugurlah 70 sahabat sebagai syuhada, termasuk para sahabat pilihan. Ada di antaranya Mus'ab bin Umair, ada di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib ya, dengan rata-rata luka yang parah dan sangat ya mengenaskan ya pada saat itu, sehingga 10% pasukan Islam gugur sebagai syuhada, yaitu 70 orang dari 700 orang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, disinilah bukti bahwa Khalid bin Walid memang cerdas, pemberani sejak sebelum keislamannya. Kemudian pasca perang Uhud, beliau memang yang jauh-jauh hari sebenarnya tertarik dengan Islam, namun setelah pasca perang Uhud barulah beliau menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Dan ini sangat membahagiakan Rasulullah SAW, dan beliau langsung mengangkatnya sebagai salah satu panglima Islam di zaman Rasulullah SAW. Termasuk dalam peristiwa Fathu Mekah, Khalid bin Walid ini sangat diandalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini gambaran awal tentang profil Khalid bin Walid. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masih membahasnya ketika masih Rasulullah hidup pada saat itu. Kita akan sangat mengenang bagaimana dahsyatnya perang Mu'tah ya, bukan Mut'ah Pak ya, jangan ketukar ya.
Kalau mut'ah itu kawin kontrak, nanti salah ya. Mu'tah atau mut'ah ya. Jangan ketukar. Perang Mu'tah. Di mana perang ini kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi yang terlatih ya. Dan pada saat itu Rasulullah SAW, ini juga merupakan mukjizat beliau SAW. Beliau menunjuk pemimpin atau panglima perang yang pertama. Ini dalam hadis Bukhari dijelaskan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kaum muslimin akan berhadapan dengan pasukan Romawi dan kaum muslimin akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengabarkan, kalau Zaid gugur, maka komando atau panglima akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Dan kata Rasulullah, kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka panglima perang akan dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah. Dan setelah itu Rasulullah menyatakan, kalau Abdullah ibnu Rawahah gugur, maka pasukan akan dipimpin oleh salah satu dari pedang Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyebut itu, tidak sebut nama. Akan memimpin kalian menjadi panglima yang keempat, yaitu salah satu pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betul-betul sebuah mukjizat, dan ternyata ketika pasukan Islam berangkat hanya berjumlah 3.000 berhadapan dengan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000. Saya membayangkan, la haula wala quwwata illa billah, ya. Jumlah pasukan Pak 200.000 itu banyak Pak. Kira-kira lapangan sebelah ini tidak muat mungkin Pak ya. 200.000 Pak. Dan itu pasukan yang bersenjata lengkap, kemudian juga terlatih. Ya, kita tahu bahwa Romawi salah satu negara adikuasa waktu itu, salah satu imperium terkuat di zaman itu selain Persia. Ibaratnya seperti sekarang, ya seperti Amerika atau Rusia atau Cina mungkin. Maka kaum muslimin berangkat hanya 3.000 personil berhadapan dengan 200.000 personil. Secara senjata jauh kalah, secara perbekalan logistik juga kalah, secara kendaraan tempur juga kalah, secara personil jauh lebih kalah. Berarti 3 orang melawan 200 orang dikeroyok, atau kurang lebihnya 1 lawan 70 orang. Kira-kira panjenengan mengatasi Pak? 1 lawan 70. Kadang siji lawan siji guru karon menang. 1 banding 70. Dan betul-betul apa yang disabdakan Rasulullah itu, yang gugur pertama kali tidak tertukar adalah yaitu Zaid bin Harithah sebagai panglima perang gugur. Kemudian panji Islam, bendera Islam dipungut oleh Ja'far bin Abi Thalib dan memimpin pasukan. Kemudian tangan kanan beliau ditebas oleh musuh sampai putus. Bayangkan Pak, kalau logikanya tangan putus itu ngeri loh Pak. Jangankan tangan Pak, jari putus. Kira-kira mungkin gupun apa buatan Pak? Jangan. Wah putus. Jari loh Pak, itu gupunya luar biasa Pak. Ini tangan Pak, tangan kanan del putus. Bendera diambil tangan kiri, diputus lagi tangan kirinya. Kemudian bendera diapit ya dengan ketiak beliau, kemudian leher beliau yang ditebas oleh musuh. Ya. Sehingga ketika jenazah beliau dibawa pulang oleh kaum muslimin, keluarga beliau begitu bersedih, ya, sangat terkenang dalam sejarah bagaimana sedihnya keluarga Ja'far bin Abi Thalib sampai Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalian masakan kirimkan kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Dan demi Allah, sesungguhnya Allah akan mengganti kedua tangan Ja'far bin Abi Thalib dengan 2 sayap di surga, di mana dia bisa terbang kemanapun dia inginkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu komando dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah dan akhirnya beliau pun gugur. Maka saat itu ya pertama kali ya bendera diambil oleh Thabit bin Akram.
tapi bukan untuk memimpin. Ya. Thabit bin Aqram mengangkat bendera itu dan berteriak, "Wahai kaum muslimin, kalian pilih siapa yang akan memimpin kalian." Dan semua orang saat itu tegas sepakat Khalid bin Walid dipilih. Maka Khalid bin Walid langsung ambil posisi sebagai panglima perang. Dan luar biasa ya, pada saat itu yang jadi catatan sejarah adalah bagaimana kecerdasan Khalid bin Walid. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dalam menghadapi situasi seperti ini kita ambil pelajaran bahwa kekuatan fisik itu jangan terlalu jadi andalan, tapi juga kekuatan akal, otak. Ya. Karena secara fisik sudah jelas kalah telak, bisa dibayangkan. Maka apa yang terjadi? Beliau Khalid bin Walid keesokan harinya mengatur pasukan dengan cara menukar sayap kanan dan kiri, ditukar. Ya, jadi yang kemarin di kanan dipindah ke kiri, yang kiri ke kanan. Ya, menyerang dari dua arah, kanan dan kiri. Sehingga pasukan musuh waktu itu cukup kaget. Wah, ini kok kelihatannya beda nih modelnya dari yang kemarin. Jadi sama-sama dua sisi itu melihatnya ini orang-orang yang berbeda, berarti ada bantuan lagi datang. Kemarin saja walaupun 3.000 kita kerepotan, bagaimana kalau datang lagi? Ya. Sehingga singkat kisahnya adalah Khalid bin Walid waktu itu memang berstrategi bagaimana caranya untuk menyelamatkan kaum muslimin mundur. Yang pasukan Romawi mundur, kaum muslimin juga mundur. Tapi sebenarnya Rasulullah dalam sebuah sabda beliau menyatakan kaum muslimin menang. Ya, karena apa? Sama-sama mundurnya, tapi kan jumlah jauh. Kalau memang Romawi itu menang, harusnya udah menghabiskan yang 3.000 itu, sudah selesai dihabiskan. Buktinya tidak. Sejarah mencatat yang meninggal dari kalangan kaum muslimin dari 3.000 personil hanya 12 orang. Sedikit Pak, 12 orang dengan menghadapi pasukan begitu besar. Ya. Sehingga sejak saat itulah Khalid bin Walid benar-benar terbukti bahwa beliau itu orang yang sangat mahir dalam pertempuran. Dan beliau juga seorang yang memiliki kecerdasan akal, sehingga ya, dengan jasa beliau kaum muslimin terselamatkan waktu itu. Ini di zaman Rasulullah SAW. Kita persingkat. Selanjutnya di zaman Khalifah Abu Bakar, beliau termasuk yang memimpin pasukan dalam peristiwa perang Riddah. Riddah ini orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam sepeninggalan Rasulullah SAW, dan yang membereskan mereka di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Namun yang paling luar biasa puncaknya adalah ketika beliau memimpin kaum muslimin di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Ini sudah isya ya? Sudah isya belum ya? Barangkali azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Atau bagaimana? Monggo saya serahkan ke takmir. Dilanjutkan dulu baru azan atau azan dulu? Oke, monggo azan dulu, nanti kita lanjut sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة Haula wala quwwata. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Puncak karir yang tertinggi atau puncak prestasi yang tertinggi dari sahabat Khalid bin Walid adalah di masa Khalifah Umar ibn Khattab, di mana ada beberapa perang dan penaklukan yang beliau lakukan bersama kaum muslimin. Di antaranya yang pertama ketika beliau menaklukkan Irak yang saat itu dikuasai oleh pasukan Bizantium Romawi dalam peristiwa perang Yarmuk. Ini sangat terkenal sekali. Panglima perang kaum muslimin adalah Khalid bin Walid dengan membawahi 46.000 personil kaum muslimin dan berhadapan dengan 240.000 pasukan Romawi. Jauh ya Pak ya, antara 46.000 dengan 240. Jadi 46 melawan 240. Jadi berapa kali lipatnya ya Pak? Sekitar 6 ya, 6 kali lipatnya ya, 1 lawan 6 ya. Masih lumayan ya dibandingkan perang Mu'tah tadi ya. Tapi tetap yang dihadapi sangat berat. Salah satu momen yang sangat penting waktu itu adalah di mana ya pasukan Bizantium itu waktu itu mengikat kaki pasukannya dengan rantai supaya tidak mundur. Sudah jumlahnya banyak, kemudian kaki mereka dirantai, satu sama lain terikat supaya nggak bisa melarikan diri. Ini kan sesuatu yang sangat berat. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan sebab panglimanya yang cerdas, Khalid bin Walid pada saat itu mengatur pasukan menjadi sayap kiri dan kanan, kemudian pasukan tengah, dan pasukan tengahnya dibuat bergelombang. Jadi beliau dari jumlah sekian puluh ribu, 46.000 itu datangnya tidak langsung brek gitu ya, tapi bertahap. 100 orang, 100 orang, 100 orang terus, dan 100 orang jejer Pak ya. Nah, 100 orang kalau melebar datang barengan, dan itu bergelombang datang terus, kayak luar biasa banyaknya itu Pak. Bisa dihitung Pak, kalau 10.000 saja berarti 100 rombongan ya Pak ya. Dan itu banyak. Nah, maka yang terjadi pada saat itu adalah nyali dari musuh-musuh Islam begitu ciut karena melihat pasukan Islam yang dianggapnya sangat banyak. Sehingga dalam peristiwa perang Yarmuk ini Khalid bin Walid ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin dan panglima yang memenangkan perang, yaitu menaklukkan daerah wilayah Irak. Ya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengirim Abu Ubaidah ibn Jarrah menuju Palestina, menuju Syam. Sesampainya di Syam, pasukan Romawi juga besar. Maka Abu Ubaidah, kalau sekarang mungkin calling ya, telepon atau menghubungi Khalifah minta bantuan. Maka Khalid bin Walid dengan pasukan yang ada berangkat menuju Syam dari Irak. Sejarah mencatat kurang lebih 5 hari 5 malam, dan itu perjalanan yang super cepat, sampai-sampai pasukan Abu Ubaidah ibn Jarrah kesalip. Jadi minta bantuannya duluan gitu. Masya Allah. Sebelum sampai udah minta bantuan, begitu mendekat bantuannya udah duluan datang. Sehingga juga singkat kisah, kaum muslimin menaklukkan Palestina. Bahkan Khalifah Umar datang sendiri ke Palestina untuk menerima kunci kota Palestina, dan Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, ini diantara perang yang terjadi di masa Khalifah Umar. Nah, ada satu kisah yang perlu diangkat, bahwa ketika pemerintahan Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab mencopot
Khalid bin Walid dari posisi panglima menjadi prajurit biasa. Ini sesuatu yang sangat fantastis dan luar biasa. Ya. Nah, ini yang sering diputarbalikkan faktanya oleh orang-orang yang membenci para sahabat, sehingga mereka memfitnah kedua sahabat ini dan mengatakan bahwa kedua sahabat ini saling bermusuhan sejak kecil. Jadi bahasa mudahnya itu mereka mengatakan Umar ibn Khattab itu sentimen kepada Khalid. Ya, tidak mau dikalahkan, tidak mau kalah pengaruh. Ya. Itu yang terjadi atau yang ditulis oleh sebagian ahli sejarah yang mendiskreditkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan coba menggali dari sumber-sumber lain bahwa ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, Umar ibn Khattab beliau mencopot Khalid bin Walid dari posisi panglima perang menjadi prajurit biasa, yaitu karena ada alasan yang berkaitan dengan masalah tauhid. Ya. Ini ada beberapa referensi termasuk dari tulisan Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Jadi ada alasan tauhid. Kenapa? Karena waktu itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ada keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa Khalid itu adalah Soni'un Nasr. Dikatakan sebagai Soni'un Nasr, pembuat pertolongan. Jadi yang membuat pertolongan itu adalah Khalid bin Walid. Dan mereka sangat mengandalkan Khalid bin Walid melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kaum muslimin ada yang punya keyakinan itu. Saking hebatnya Khalid bin Walid, setiap perang yang beliau ikuti, maka secara pribadi maupun personil yang menjadi pasukan beliau tidak pernah kalah, selalu menang. Berapapun musuh yang dihadapi selalu menang. Sehingga ada keyakinan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin bahwa Khalid itu adalah pembuat pertolongan, pembuat kemenangan. Dan mereka akhirnya sebagian kaum muslimin ada yang begitu menyandarkan nasib kaum muslimin kepada Khalid bin Walid, dan ini berbahaya untuk akidah kaum muslimin. Khalifah Umar tahu bahwa dengan dipimpinnya pasukan Islam oleh Khalid menjadi sebab kemenangan, Tetapi ada yang lebih penting dari kemenangan perang, yaitu tentang menjaga akidah kaum muslimin, menjaga tauhid kaum muslimin. Kita akan melihat bagaimana dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir menulis perkataan Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid ke-7 halaman 81. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab berkata, "Inni lam a'zal Khalidan an sukhtatin wala khiyanatin walakin nas futinu bih fa ahbabtu an yu'allimu anna Allah huwas-sani." Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah atau karena dia khianat, bukan. Saya mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima tertinggi perang, ya, panglima perang tertinggi. Mungkin kalau sekarang panglima TNI gitu ya, atau panglima Polri ya, panglima TNI. Saya mencopot Khalid bin Walid bukan karena saya marah kepadanya, bukan karena dia berkhianat, tidak sama sekali. Walakin nas, akan tetapi manusia telah terfitnah, ya, futinubi, manusia telah terfitnah oleh Khalid bin Walid, dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah lah as-sani, Allah lah yang membuat kemenangan, Allah lah yang membuat pertolongan, bukan Khalid bin Walid. Ini begitu perhatian Pak masalah akidah. Pemerintah Islam yang dicontohkan oleh para khulafa ar-rasyidin dan para khalifah lainnya, poin pertama dalam urusan bernegara adalah menjaga akidah kaum muslimin. Kalau negara itu negara Islam, maka urusan akidah itu nomor satu. Setiap perusak akidah, munculnya aliran sesat, munculnya penyimpangan-penyimpangan, itu menjadi PR pertama dan utama sebuah negara Islam. Tidak seperti di sini ya, qadarullahnya ya. Kesesatan, penyimpangan, orang-orang menebarkan kesesatan dengan leluasa, bebas. Bahkan sebagiannya lagi dilindungi, ya, tidak goyang sama sekali Pak. Mau di demo, mau di apa, nggak goyang, belas. Ya, ini sangat disesalkan, ya, disayangkan. Padahal menjaga akidah rakyat
ya menjaga akidah kaum muslimin ini menjadi prioritas sebagaimana Khalifah Umar, sampai-sampai beliau mengalahkan sebenarnya keinginannya bahwa Khalid ini adalah panglima perang yang luar biasa, prestasinya tinggi, tapi beliau kalahkan demi akidah kaum muslimin. Bukan karena beliau marah atau benci, bukan karena Khalid berkhianat, tidak, tapi demi kebaikan bersama, terutama akidah kaum muslimin. Kemudian juga dalam kitab lain Syiar A'lam An-Nubala, Syiar A'lam An-Nubala, jilid 1 halaman 378, Khalifah Umar berkata, ya, la unzi'anna Khalidan hatta yu'lama anna Allah Ta'ala innama yansuru dinahu, yakni bighairi Khalid. Sungguh aku akan mencopot jabatan Khalid dari panglima, sehingga manusia akan tahu bahwa Allah mampu menolong agamanya tanpa adanya Khalid. Ini yang diinginkan oleh Khalifah Umar adalah sesungguhnya Allah mampu memenangkan kaum muslimin tanpa adanya Khalid bin Walid. Ini sangat penting pada saat itu, karena terlalu banyak orang yang mengeluh-elukan, mendewa-dewakan, sampai-sampai mengatakan dia adalah Sani'un Nasr, dialah pembuat kemenangan, dialah pembuat pertolongan, dialah yang membawa kemenangan kaum muslimin, bukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitu pula dalam referensi yang lainnya, bahwa intinya adalah Khalifah Umar mencopot jabatan Khalid dari panglima perang menjadi prajurit biasa karena demi menjaga akidah kaum muslimin. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. Jadi dalam versi yang lain, mengapa Khalifah Umar menurunkan, mencopot jabatan Khalid dari panglima menjadi prajurit biasa dan mengangkat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sebagai panglima perang saat itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena karakter Umar Ibn Khattab yang sangat tegas dan keras itu sama dengan Khalid, tegas, keras. Maka Abu Ubaidah Ibnul Jarrah adalah seorang panglima yang penuh dengan kelemah lembutan. Ya, dalam arti lemah lembut kepada kaum muslimin, bukan waktu perang terus gemulai itu, bukan. Maka khalifahnya tegas, keras, klop dengan panglimanya yang lemah lembut. Ya, bisa enak gitu. Sementara di zaman Abu Bakar ini lemah lembut, panglimanya yang keras, itu Khalid bin Walid, klop juga. Ini adalah alasan yang diajukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demi kebaikan, agar sinergi yang terjadi lebih baik antara pemimpin yang tegas dengan panglima perang yang lemah lembut, begitu klop. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Khalid bin Walid diturunkan jabatannya dari posisi dari posisi panglima perang menjadi prajurit biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir, ini saya mengutip beberapa perkataan Khalid, namun mungkin salah satu saja. Ya, dari sekian banyak statement beliau yang luar biasa. Di antaranya beliau pernah juga mengirimkan surat kepada pemimpin Persia, dan beliau mengatakan sesungguhnya kami adalah pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Atau dalam lafaz yang lain, kami adalah pasukan yang mencintai kematian seperti kalian mencintai khamr kalian. Nah, sehingga musuh belum perang sudah ngeser, Pak ya. Berhadapan dengan pasukan yang mencintai kematian, wah susah ini dilawannya. Nah, ada satu poin saja yang ingin saya sampaikan di sini, tulisan atau perkataan Khalid bin Walid yang dicatat dalam sejarah, dan ini sangat fenomenal, yaitu ketika beliau menjelang wafat pada tahun 21 Hijriah. Beliau ditakdirkan meninggal di atas tempat tidur. Pada saat sakratul maut menjelang wafatnya, beliau mengatakan, "Wa ha ana amutu fi sariri mithlul masyiyati tamut asa an la tanamu uyunul jubana." Beliau mengatakan,
Ini sebenarnya potongan ya. Kalau redaksi lengkapnya, Khalid bin Walid mengatakan, sesungguhnya demi Allah saya sudah mengikuti perang ini dan perang itu. Puluhan bahkan ratusan perang sudah saya ikuti. Tidak ada sejengkal pun dari tubuhku kecuali ada bekas sabetan pedang, tusukan tombak, kena panah. Jadi tubuhnya Khalid bin Walid itu mulai dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada sejengkal pun yang lolos. Yang namanya perang Pak ya, walaupun pendekar, walaupun sesakti apapun, hebat apapun, kalau namanya perang itu dikeroyok ratusan ribu orang ya seperti itu, pasti ada luka-luka. Beliau mengatakan, demi Allah saya sudah mengikuti perang ini disebutkan oleh beliau. Tidak ada sejengkal pun dari tubuhku kecuali ada bekas luka, baik oleh pedang, tombak, panah dan lain-lainnya. Wahana, dan sekarang aku akan mati di atas tempat tidur seperti matinya seekor unta. Asa an latanam uyunul jubana, ya, maka tidak akan bisa terpejam, tidak akan bisa tidur mata-mata para pengecut setelah ini. Jadi artinya begini Bapak Ibu jamaah sekalian, Khalid bin Walid ingin menyampaikan pesan moral kepada kita bahwa saya ini sudah ikut ratusan perang, buktinya nggak mati di medan perang. Maka mata para pengecut nggak akan pernah terpejam kalau tahu kisah saya ini. Ya, artinya banyak orang berpikiran kalau berangkat perang, wah ini resiko mati. Beliau ingin menunjukkan bahwa saya ini sebelum Islam, sampai masuk Islam, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, sudah ratusan perang saya ikuti, sudah luka-luka di seluruh tubuh saya. Buktinya saya tidak mati di medan perang, saya justru akan mati di atas tempat tidur seperti matinya seekor unta. Masya Allah. Padahal beliau sangat bercita-cita ingin mati syahid di medan perang. Tapi Rasulullah sudah menyatakan, siapa yang dengan jujur meminta dan bercita-cita ingin mati syahid, maka dia akan dicatat sebagai seorang syahid walaupun meninggal di atas tempat tidur. Tapi jujur Pak ya, dalam hati kita, ya Allah saya pingin mati syahid di medan perang. Kalaupun nantinya kita mati di rumah sakit Gatul, ya, di rumah sakit Sakinah, dianggap sebagai mati syahid. Tapi jujur Pak, bukan dibuat-buat. Ya Allah saya pingin mati syahid tapi kayaknya gak wani ya. Enggak seperti itu, benar-benar. Nah, maka ini pelajaran bagi kita bahwa beliau mengatakan tidak akan terpejam mata para pengecut. Intinya pelajaran bagi kita bahwa mati itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dipercepat dengan berangkat berjihad dan tidak akan diperlambat dengan tidak berangkat. Ya. Sampai pernah terjadi perdebatan saya di grup sama teman-teman waktu ada kasus Wamena, kerusuhan Wamena. Ayo berangkat, karena informasinya waktu itu ada pembantaian Muslim katanya. Kita butuh investigasi, butuh berangkat ke sana, walaupun dengan penuh kesulitan ya. Tapi akhirnya tidak ada yang berangkat waktu itu. Akhirnya ada berbagai macam alasan yang diajukan. Ini bagi saya sebagai pelajaran juga ya. Sampai terjadi perdebatan juga. Salah satunya adalah ada yang berdalil bahwa orang-orang yang mati syahid itu tertahan di pintu surga kalau punya utang. Maka saya nggak bisa berangkat soalnya utangku akeh. Jadi alasannya itu Pak. Saya tanya, apakah ada di zaman Rasulullah SAW ketika akan berangkat perang didata dulu, dia utang nggak? Dia utang, nggak usah budal. Dia utang nggak punya, ayo berangkat. Apakah seperti itu Rasulullah? Ini memang berkaitan dengan masalah hutang piutang. Artinya kita jangan meremehkan hutang piutang, masalah hutang, karena bisa menjadi penghalang masuk surga gara-gara hutang walaupun dia seorang yang mati syahid. Tapi bukan dijadikan dalil untuk tidak berangkat berjihad hanya gara-gara alasan saya punya utang. Bukan, karena Rasulullah juga meninggal dalam keadaan punya utang. Ya. Dan saya tanyakan juga, apakah kalau berangkat lalu sampean akan mati di sana dan belum bayar utang? Jaminan enggak bahwa nanti mati nggak bisa bayar utang? Bisa jadi sampean di sini tidak berangkat, mati juga, belum lunas juga utangnya. Nah, jadi dalil ini jangan diarahkan untuk menghalangi orang berjihad. Wah saya nggak bisa berangkat soalnya saya akeh utangnya. Wah kalau begitu nggak ada yang berangkat Pak. Rata-rata kita punya utang soalnya Pak.
semasjid ini ada nggak yang bebas utang? Saya berbaik sangka mungkin semuanya bebas utang ya. Entah berapapun kita punya utang. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa seseorang tidak akan dipercepat kematiannya dengan berangkat berperang di jalan Allah, dan tidak akan ditunda kematiannya ketika dia tidak berangkat. Yang terakhir kita simpulkan Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau Khalid bin Walid salah satu pendekar dan kesatria yang ada di sekeliling Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, terutama Abu Bakar dan Umar. Dan beliau adalah figur teladan bagi kita semuanya, terutama yang pertama yang perlu kita teladani adalah kecerdasan dan keberanian, nomor satu. Yang kedua, ini yang luar biasa hebatnya adalah keikhlasan beliau. Beliau menjabat panglima perang yang sangat terkenal, dielu-elukan, didewa-dewakan, tiba-tiba dicopot jadi prajurit terendah yang biasa. Dan beliau mengatakan, saya berperang untuk Allah bukan untuk Umar, maka saya akan terus berperang walaupun saya jadi prajurit biasa, tetap perang. Nah, ini ikhlasnya luar biasa Pak, karena pada hari ini ujian kita banyak ya, orang baru dicopot jadi ketua takmir saja udah mutung ya. Wah, ini ketua yayasan diturunkan jadi anggota, nggak yayasan. Nah, ini ujian bagi kita Pak. Kalau kita bergabung dalam sebuah komunitas, perkumpulan, apakah yayasan atau perkumpulan atau mungkin di masjid, kita diberi kepercayaan dan kita sebaik-baiknya mengamalkan amanah, tiba-tiba forum menginginkan kita turun, maka orang yang ikhlas tidak akan berubah, terus dia akan berjuang sebagai apapun, karena bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rupanya, wah Ustadz kan manusia punya perasaan. Nah ini perasaannya harus dikalahkan Pak. Kalau orang itu ada mikir, ya namanya manusia Ustadz kan punya hati, punya perasaan, digitu-gitukan ya nggak enak. Saya itu sudah berjuang mati-matian, sekarang saya diturunkan. Itu banyak Pak yang kayak gitu sambat gitu. Ini ujian ya. Khalid bin Walid ini bukan ecek-ecek Pak, panglima perang kekhalifahan Islam. Didewa-dewakan, istilahnya dielu-elukan, diturunkan begitu saja jadi prajurit biasa, dan beliau tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalam catatan sejarah dia mutung, ngambek, terus nggak ikut perang gara-gara nggak jadi panglima, begitu ya. Ini pelajaran yang penting. Dan yang terakhir, bahwa pesan beliau sangat mendalam, bahwa orang-orang yang pengecut hendaknya berpikir bahwa sifat pengecutnya ini tidak akan memperpanjang umurnya. Dan siapapun yang berani di antara kita tidak akan mempercepat kematiannya. Kematian sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah, tidak maju dan tidak mundur. Apakah gugur di medan perang atau di atas tempat tidur, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah heroik seorang panglima Islam, yaitu Khalid bin Walid. Semoga kita bisa meneladani beliau, dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.